Halo, jumpa lagi dengan Wahyudi Christian di sini. Oke, kali ini saya akan demokan sebuah tool baru yang menjawab persoalan tentang hosting video. Oke, saya sendiri menggunakan hosting video pasti paling umum dan mungkin teman-teman juga melakukan hal yang sama, bahwa ketika kita menaruh video biasanya umumnya ditaruh di YouTube ya. Kemudian misalkan kita butuh video sales letter, artinya video yang dipasang atau di embed gitu ya di sebuah landing page, maka akan menggunakan video kita akan ditaruh di YouTube, kemudian link YouTube-nya tadi di embed ke sebuah landing page. Sebagai contoh seperti ini. Oke, ini tentang produk saya, tentang video ya. Ini kan sales letter nih. Oke, sales letter. Nah, ini ada videonya, saya link di YouTube. Ketika saya play seperti ini, nah, ketika videonya selesai ya, dia akan memunculkan suggestion. Nah, ini yang bagi saya kurang bagus ya. Karena apa? Ini kan produk saya tentang video ya. Kemudian ya untungnya ini masih adalah suggestionnya video-video saya sendiri. Tetapi ini bukan tentang video ya. Ya di sini ini tentang produk saya yang Digilogis. Artinya ketika orang membaca di video.id kemudian mereka melihat video, ternyata mereka melihat produk saya yang lain. Ya memang nggak apa-apa, bisa juga mereka akan masuk ke produk saya yang lain. Ini untungnya kalau suggestionnya video saya sendiri. Bisa jadi suggestionnya adalah video orang lain. Itu sering terjadi juga. Artinya orang bisa lompat ke halaman lain atau ke link yang lain atau produk yang lain. Nah, tentu saja ini membuat visitor kita nggak fokus ke penjualan kita. Ya, ini ngomong tentang video, produknya dia bisa ke lain tempat gitu ya. Misalkan ini saya klik, nah dia akan membuka ke YouTube yang lain. Oke, ini salah satu yang kurang bagus ketika kita taruh embed posting di YouTube. Dan satu lagi yang saya sering dapati adalah video-video yang mungkin ini saya nggak dimonetize ya, nggak dipasangi AdSense gitu ya. Ternyata video yang tidak dipasangi iklan pun ternyata muncul iklan ya. Jadi YouTube sudah mulai melakukan seperti itu. Jadi di tengah-tengah tiba-tiba ada iklan gitu aja muncul. Nah, bisa jadi ke depan video-video yang sekalipun nggak dipasang iklan ternyata juga muncul iklan ya. Nah, kalau kita lakukan embed itu untuk video sales letter kita gitu ya menggunakan YouTube, maka bisa jadi muncul iklan di tengah-tengah landing page kita. Nah, jelas itu sangat tidak bagus ya, karena pasti membuat video sales letter kita akan jadi, orang akan jadi terpecah ya pikirannya karena tiba-tiba melihat iklan yang lain, apalagi iklan yang nggak berhubungan lagi. Nah, itu yang sangat nggak bagus ya. Oke, di sini kita ada sebuah tools untuk hosting video, dan kita bisa banyak atributnya, banyak triknya yang bisa kita pakai untuk tampilan kita bisa lebih bagus lagi di sebuah landing page. Nah, ini contohnya, hasilnya ya, saya tunjukkan. Oke, seperti ini ya. Ini sebuah landing page. Ini klik icon play buttonnya, play ininya itu bisa berubah animasi ya, pernah lihat ya. Kemudian ini thumbnailnya bisa berubah video, juga bisa berubah image, juga bisa berubah video. Dan videonya kita bisa pilih, misalkan adegan yang bagus ya, bagian-bagian yang bagus dari detik ke berapa atau menit ke berapa gitu ya, kita bisa pilih. Dan ini ditaruh di bagian awal gini. Jadi bayangkan ketika ini sebuah landing page, dia ada animasi bergerak seperti ini.
itu akan sangat bagus ya, karena orang akan aware bahwa ini sebuah video. Nah, seperti ini bisa kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Ini mulai dari awal lagi videonya. Board Air. Ya. Di sini This cukup innovative diperhatikan personal adalah flying device has appeared loadingnya to replace lumayan cepat ya, self-balancing loadingnya lumayan cepat. motorcycles, Jadi hoverboards, and jetpacks. kalau kita Flyboard misalkan Air mau looks like a hosting futuristic di vehicle and makes us think about the video days when kita people upload di used hosting flying kita sendiri, di machines web kita instead of sendiri, cars bisa and juga. public transport Tapi too. umumnya lambat It's karena designed memang based on the conventional hosting yang kita flyboard, pakai which uses tidak powerful diperuntukkan water untuk jets to lift a person into the hosting air. video ya. This Beda. device is equipped with a jet engine Itulah mengapa that kita run on perlu kerosene fuel. kan This fuel hosting is fed video to the sendiri engine from a yang memang backpack, khusus untuk which hosting the video. pilot will carry on their back. Ya, ya bisa seperti ini ya. Oke, kita akan tunjukkan produknya, toolnya ya. Oke, contoh tadi ya, misalkan ini. Di sini kita bisa banyak lakukan macam-macamnya nih. Ada ini contoh, saya buka saja langsung ya. Appearance di sini kita bisa tampilkan misalkan ini logo kita bisa tampilkan. Kita bisa upload image kita sendiri, kita tampilkan misalkan branding kita, brand kita sendiri, logo brand kita sendiri, kita masukkan sini bisa. Kemudian ini ya, untuk playernya ya, Flyboard bisa kita creators rubah-rubah managed to warnanya. get rid of the unnecessary pipes and cables which connected the device to the ground. Flyboard's Play button, pilots ya, will ini hold a play control panel buttonnya. in their hands. Oke, nah misalkan kita ganti ini ya, kemudian warnanya bisa kita ganti-ganti. Nah, animasinya juga bisa kita ganti. Nah, kita bisa animasi terus menerus seperti ini ya, infinite ini. Oke, itu appearance. Kemudian ini yang cukup menarik juga, kalau di YouTube bisa public, unlisted, dan private. Nah, di sini juga sama, siapa saja bisa melihat video ini, semua orang atau hanya kita sendiri atau orang dengan link khusus ya. Kita buatkan link khusus atau orang dengan password kita misalkan. Jadi orang ketika mau melihat video kita, dia harus ngisi password nih. Nah, kita bisa set di sini, isi password. Oke, kemudian kita juga bisa embednya. Nah, embednya juga kita bisa tentukan nih, boleh di embed atau tidak ya. Kalau di sini berarti any domain, berarti kita domain siapapun bisa embed video ini, atau no domain berarti nggak bisa di embed sama sekali ya. Kita bisa proteksi video kita seperti itu. Oke, itu visibility-nya. Kemudian ini thumbnail-nya ya, yang saya katakan tadi. Oke, thumbnail-nya ini bisa berupa image atau video. Nah, ini yang tadi saya katakan, misalkan berupa video, kita ambil nih bagian menit keberapa atau detik keberapa, yang bagian yang bagus untuk ditampilkan di awal, jadi sebagai animasi video yang bergerak gitu ya, untuk berapa detik aja supaya orang bisa aware, oh ini sebuah video nih, ada gambar bergeraknya seperti itu ya. Oke, kemudian player control, di sini kita bisa tampilkan ya, play bar-nya seperti ini, kemudian ada share, ada play speed-nya, full screen, theater mode, rewind button seperti ini, jadi bisa kembali. Subtitle ada juga, kita masukkan kalau kita sudah punya file SRT-nya, kita bisa masukkan juga di sini. Kemudian kita bisa juga taruh call to action. Nah, ini yang nggak ada di YouTube ya pastinya. Kita bisa taruh misalkan teks, kemudian image, kemudian HTML ya, script HTML di sini, tampil di sini. Kita bisa masukkan juga supaya orang bisa klik langsung di video kita ya.
call to action ini ya. Kemudian email list otomatis ini untuk opt-in ya, langsung di atas video kita dengan autoresponder, connect autoresponder. Kita juga bisa naruh semacam iklan ya, overlay ads ini berarti iklan. Nah, kita bisa naruh seperti ini ya, teks atau kita bisa overlay ads, kita bisa taruh iklan di sini ya, post time limit, info overlay ads, overlay text, jadi ada banyak macamnya ini. Kemudian yang menarik ini yang saya katakan tadi, misalkan di bagian akhir dari sebuah video, ketika video ini selesai, kita bisa membawa orang untuk redirect ke email tertentu, ke link tertentu ya. Kita bisa lakukan itu sehingga orang akan bisa, misalkan kita arahkan ke link pembelian misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tampilkan video suggestion yang lain misalkan diperlukan itu ya. Oke, ini propertiesnya. Kemudian kita bisa import video ya, ini cukup menarik juga. Kita kasih judul, deskripsi, kemudian kita bisa import langsung linknya ya, misalkan dari Google Drive, Vimeo, Facebook pun bisa. Jadi Facebook video, linknya kita masukkan di sini, kemudian langsung diimport. Jadi diimport langsung masuk ke server dari tool ini. Dari YouTube otomatis bisa, OneDrive dan seterusnya ini bisa. Kita masukkan langsung ke tool ini ya. Ini enak sekali ya. Kemudian kita bisa merubah video to GIF. Video to GIF-nya bukan sekedar video biasa, tetapi kita record dari share screen kita. Jadi ini cocok banget untuk misalkan kita membuat tutorial bagaimana cara mengoperasikan sebuah tool atau apapun ya. Kemudian kita langsung aja screen record gitu ya, start recording seperti ini, kemudian langsung diubah menjadi GIF animasi ya, jadi pendek gitu ya. Misalkan teman-teman kalau pernah lihat ada ini seperti ini ya, misalkan ini contohnya ini, misalkan saya gini kan, kemudian setelah stop recording lah, ini dia akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal di render akan menjadi sebuah file GIF ya, itu yang keren ya. Kemudian dari ini media ada stok musik, image, bahkan juga bisa merubah teks jadi suara ya. Stok video juga banyak di sini, tinggal cari aja berdasarkan keyword, misalkan cars misalkan ya. Oke, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita juga bisa ini merekam misalkan kalau go live and record ini berarti kita merekam video kita, jadi atau merekam diri kita sendiri. Misalkan ini contoh nih, audio video ya, video saja bisa, suara saja juga bisa. Ini saya audio video. Oke, ini karena saya pakai di Gatams ya, karena sudah terpakai kameranya untuk saya sekarang ini, jadi nggak bisa diambil ini ya. Oke, ini juga ada picture in picture, jadi gambarnya bisa keluar di pojok kanan bawah seperti ini. Kemudian kita juga bisa lakukan record screen di sini, layar ya, kita tangkap layar. Contoh ya,
kita bisa tangkap layar juga sekaligus suara sama layarnya, misalkan gini. Nah, misalkan kita merekam seluruh gambar atau seluruh layar ya, atau kalau teman-teman pernah lihat ini ada di sebuah tool yang lainnya, tampilannya sama seperti ini, application window, misalkan software atau aplikasi yang terbuka saat ini untuk apa, itu kita bisa misalkan seperti ini. Nah, kita bisa record ini, kita bisa sebentar ya, misalkan ini menu handphone misalkan ya, kita buat semacam tutorial seperti itu ya. Ini kita bisa klik record di sini. Nah, jadi ini kan hanya untuk aplikasi kalkulator ini aja deh. Nah, dia akan merekam, kemudian kita bisa stop dan bisa menghasilkan sebuah video, kita tinggal kita upload, maka kita sudah jadi video, semacam video tutorial seperti itu ya. Nah, ini waktu kapan itu teman-teman banyak tanya itu bagaimana cara membuat tutorial seperti ini ya. Pakai ini juga bisa. Oke. Integrasi ya, di sini integrasinya juga bisa ke email ya, atau responder. Ini juga menu untuk misalkan mau menaruh sebuah opt-in ya, opt-in ya. Kemudian dari video ini kita bisa menghasilkan email siapa saja yang masuk ya. Ini bisa tertangkap di sini semua. Oke, itu sekilas soal tool ini. Juga ada beberapa fungsi lain yang mungkin nggak saya sempat utarakan di sini. Silakan teman-teman bisa berminat, silakan kontak saya. Ada penawaran terbaik untuk di awal ini. Oke, sampai jumpa di member area.